أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العظيم. Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapatkan petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu adab yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Innama halaka man halaka qablakum bisalathi khisalin bifudulil kalami wa fudulil ta'ami wa fudulil manami. Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sebagai berikut, sesungguhnya penyebab rusaknya orang-orang sebelum kamu ada 3 perkara. 1, karena terlalu banyak bicara. Yang kedua, karena terlalu banyak makan.
Yang ketiga, karena terlalu banyak tidur. Atau bisa jadi bisa ditambahkan karena banyak tingkah. Ya, banyak tingkah tapi tingkahnya ini salah, akhirnya berpengaruh kepada kehidupannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Nanti bisa dilihat di surat 14 namanya Ibrahim. Ayat 24, 25, 27 itu tentang kalimah thayyibah. Jadi kita ini boleh bicara asal pembicaraan kita ini adalah kalimah thayyibah untuk memperkuat iman dan takwa kita. Berbicaralah kita ya. Berbicaralah kita yang baik, karena bicara yang baik itu adalah sedekah. Yang dilarang terlalu banyak bicara itu adalah bicara yang kalimah-kalimah yang khabithah, kalimat-kalimat yang buruk. Ya, kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, mari kita hindari. Kemudian makan dan minum, usahakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat 34 namanya Saba ayat 15. Mudah-mudahan makan minum yang kita makan minum ini adalah makanan yang halal dan thayyib untuk menyuburkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya agar warga NKRI ini bisa cepat bangkit dan kuat kembali. Bangkit, berdiri, maju, mulia. Kemudian upayakan menghindari banyak tidur. Jadi banyak tidur yang berakibat akhirnya seluruh aktivitas ibadah kita ya bisa tidak teratur ya. Mari kita waktu-waktu ini kita atur ya. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk sholat, ada waktu untuk zikir dan lain sebagainya. Ya, dilihat nanti dalam surat 70 namanya Al-Ma'arij ayat 19 sampai 35. Jadi mari kita pandai mengatur waktu. Jadi WIB itu adalah waktu ingat ibadah ya. Bagi orang yang beriman insya Allah semuanya dari dia bangun tidur sampai tertidur kembali semuanya akan bernilai ibadah. Namun bagi orang-orang kafir, dolim, fasik, musyrik, munafik ya, bangun tidur sampai tidur kembali bukannya untuk ibadah tapi adalah untuk geladrah ya, tidak ada fungsi dan faedahnya ya, karena dia cacat di dalam akidahnya ya. Oleh karena itu marilah kita berhati-hati. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin, biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Kami berbahagia sekali bisa hadir kembali lewat BCA di Kota Baru Ndreojo Gresik, Jatim, Indonesia, untuk menyapa diri-diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk mencintai dakwah dengan Al-Quran ini. Mudah-mudahan dengan wasilah senantiasa kita berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Allah merahmati kita semuanya, Allah mengasihi sayangi kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran, amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan HUT RI yang ke-77 warga bumi Indonesia ini ya setuju ya tentang amanat cita-cita mulia dari pahlawan-pahlawan kusuma bangsa yang telah mendapatkan prestasi yaitu kemerdekaan Republik Indonesia ya. Oleh karena itu kita tidak boleh lupa dengan cita-cita mulia mereka hidup dengan mulia, kalau mati yaitu mati dalam keadaan syahid yaitu husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan panjang umur bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah wa husnul khotimah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Doa-doa kita untuk seluruh para pahlawan-pahlawan kita, Bapak Presiden kita, Bapak Menteri kita, Bapak guru-guru kita, dan Bapak TNI, polisi semuanya, warga negara Republik Indonesia yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ya, yang senantiasa bangkit, berdiri, maju, mulia, membangun jiwanya, membangun badannya untuk menjadi warga bumi yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi yang mereka yang sudah wafat, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Surat At-Taubah ayat 100, surat Al-Hasyr ayat 10, dan juga surat Ghafir ayat 8-9. Rabbana ighfir lana dunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, hilangkanlah ghil kami, hilangkanlah kedengkian kami, hilangkanlah iri hati kami, karena itulah penyakit umat yang menyebabkan umat ini bercerai-berai. Kalau umat ini bercerai-berai, maka bumi ini bisa lumpuh, ya, bumi ini tidak bisa bangkit. Ya, bayangkan kalau diri kita ini sakit, mana bisa bangkit. Oleh karena itu marilah kita mengupayakan untuk senantiasa sehat walafiat. Mari makan dan minum yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, dan juga mari kita senantiasa ingat, ya, semboyan dari kawan-kawan pramuka, ya, untuk senantiasa yaitu suci ucapan dan perbuatan. Mari kita semuanya belajar berucap, berhati, berpikir, berbuat yang baik, yang sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Ali Imran ayat 20. Dalam ayat ini diterangkan bagaimana semestinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, menghadapi sikap ahli kitab yang menentang agama Islam. Jadi naudzubillah summa naudzubillah, kalau sudah diberi kitab, ya, kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, tapi malah jadi penentang kitab Al-Quran, ini namanya karena hati mereka itu iri dan dengki. Itu yang harus dihilangkan, karena iri dan dengki itu bisa menyebabkan orang itu sombong, ya, orang itu menolak kebenaran, dan orang itu bisa meremehkan orang lain. Mestinya harus dipahami dengan baik, sehingga, ya, dengan memahami kitab-kitab suci yang 4 ini bisa menyebabkan warga bumi kita ini menjadi warga bumi yang baik, yang diharapkan mudah-mudahan bumi kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,
yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya orang yang beriman takwa, yang soleh dan solihah. Apabila berbuat maksiat, cepat-cepat bertaubat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam menghadapi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, diperintahkan untuk menjawab bila mana mereka mengemukakan bantahan terhadap ajaran yang dibawanya, dengan mengatakan kepada mereka bahwa dia hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang-orang yang mengikutinya, ya, para sahabat, ya, para tabi'in, para habaib, para kiai, para ustadz, para ustadzah umat Islam ini juga begitu, ya. Jawaban demikian itu adalah untuk menghindari perdebatan yang tidak berfaedah karena bukti-bukti kekeliruan mereka sudah jelas, ya. Jadi segala perdebatan harus di stop, segala pertingkaian harus di stop. Jadi segala hal-hal yang keji dan mungkar yang ada di bumi, ya, seperti yang dilakukan oleh para penjajah di atas dunia ini harus di stop karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya Dek, marilah kita berlaku di muka bumi ini seperti para pahlawan-pahlawan kusuma bangsa, ya Dek, seperti para guru-guru yang baik. Ini luar biasa jasanya, ya, TNI, Polri, ya, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, pilot, pedagang, nelayan, semuanya, ya, presiden, menteri, ini semuanya adalah pernah menjadi siswa, siswi, pelajar, ya. Oleh karena itu semboyannya harus menjadi pelajar yang pembelajar yang terpelajar, ya. Nabi berpesan, jadilah kamu orang yang alim, jadilah kamu orang yang pelajar, jadikan kamu orang yang rajin untuk menjadi pendengar setia, jadilah kamu orang yang pecinta kebaikan, ya. Cinta orang yang alim, cinta para pelajar yang apik, yang baik, ya, dan juga menjadi pecinta orang yang mau mendengarkan kebaikan dan cinta kepada kebenaran. Itulah orang-orang yang akan selamat dunia akhirat. Namun apabila dia tidak cinta kepada mereka, mereka pasti akan binasa. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk mengatakan kepada orang Yahudi, orang Nasrani, orang kaum musyrikin Arab yang sedang dihadapinya, apakah kamu mau masuk agama Islam? Maksudnya, apakah kamu mau menerima agama Islam sehingga kamu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan itu disampaikan Nabi sesudah beliau berulang kali menunjukkan bukti-bukti kebenarannya. Al-Quran 114 surat, 6.236 ayat, ya, diterimanya di Makkah selama 13 tahun, di Madinah selama 10 tahun. Ini sudah menjadi bukti bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang benar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyau wa rasulah. Mudah-mudahan kita faham, mudah-mudahan kita mengerti sehingga kita bisa hidup senantiasa berdampingan dengan sesama umat di bumi ini Bhinneka Tunggal Ika. Marilah kita membangun, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Surat Al-Baqarah 147, 148. Nanti dilihat.
Dan sebenarnya sudah pula dimengerti oleh mereka, ataukah sebenarnya mereka masih ingin meneruskan kekafiran dan perlawanan mereka secara tidak langsung? Ungkapan pertanyaan Nabi itu menunjukkan kebodohan dan ketumpulan otak mereka serta mencela sikap keras dari mereka itu. Loh, mereka banyak yang menentang Nabi, ya, Al-Baqarah 6 sampai 7. Mereka ragu-ragu, Al-Baqarah 8 sampai 20, dan yang sami'na wa atokna, kami dengar kami taat, Al-Baqarah 1 sampai 5. Mudah-mudahan umat Islam termasuk Al-Baqarah 1 sampai 5 dan 25 dari surat Al-Baqarah. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya jika mereka menjadi muslim, mereka mendapat petunjuk. Menjadi muslim berarti berserah diri secara mutlak kepada keesaan Allah. Nah, kita ingat, ya, di Indonesia ini ada yang namanya Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, ya. Jadilah warga bumi yang baik, ya. Disinilah letak jiwa segala agama yang dibawa oleh para rasul, yakni berserah diri kepada Allah yang Maha Esa. Mereka pasti akan memperoleh keuntungan besar dan selamat dari jurang kesengsaraan karena penyerahan diri mereka kepada Allah yang Maha Esa akan mendorong mereka mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, yaitu ajaran Islam. Tetapi jika mereka menolak, maka hal itu tidak menjadi tanggung jawab beliau, sebab tugas beliau hanyalah menyampaikan ajaran Allah. Ya, malah jadi corong Allah dan Rasulnya car, ya, surat Al-Baqarah ayat 129. Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Allah Maha mengetahui hati siapa yang tertutup di antara hamba-hambanya, mata siapa yang buta melihat kebenaran, dan siapa pula yang putus asa mencari petunjuk ilahi. Allah Maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang dapat menerima taufik dan hidayah daripadanya. Jadi tidak sama orang yang buta dengan orang yang bisa melihat, orang yang lumpuh dengan orang yang bisa berdiri, bisa berlari juga tidak sama, ya. Makanya hati-hati, ayo belajar melihat, ya, garis-garis, ya, di jalan-jalan yang dibuat itu beraneka macam garis, ada garis sambung, ada garis putus dan lain, ada gambar-gambar itu. Tolong dilihat dan dilihat maknanya untuk menjadi semangat agar kita bisa bangkit lebih cepat dan kuat lagi. Ayat 21 terakhir dalam surat ini, dalam ayat ini Allah mencela sikap orang Yahudi di zaman para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang dengan taklid buta mengikuti perbuatan nenek moyang mereka, padahal sungguhnya mereka sudah mengetahui kesalahan dan kejahatan nenek moyang mereka. Jadi jangan sampai di dalam agama ini apa, Dik? Ikut-ikutan yang namanya taklid buta, ya. Nek beragama yo harus ilmiah, harus belajar, jangan ikut-ikutan nanti jadi malah tidak karu-karuan, ya. Dengan keterangan ayat ini bertambah jelaslah keburukan orang Yahudi. Sukar bagi mereka mencari alasan untuk membersihkan diri dengan menyatakan beriman. Kejahatan mereka yang terbukti dalam sejarah menyebabkan mereka mendapat celaan dan kutukan. Loh, lihat, Dek, kemana Abu Lahab sekarang, ya? Kemana musuh-musuh Islam? Di mana Fir'aun sekarang? Di mana Haman? Ya, di mana Raja Namrud? Sudah mati semuanya, sudah masuk ke dalam api neraka, ya, disate, dipanggang, ya, dibuat prasmanan cacing tanah. Wis gak karo, dihimpit bumi. Naudzubillah summa naudzubillah. Ayo diambil pelajaran.
Orang Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dianggap ikut bersalah karena mereka tidak menunjukkan sikap tidak setuju terhadap kejahatan nenek moyang mereka. Di samping membunuh para nabi, orang Yahudi zaman dahulu juga telah membunuh para hukama, orang-orang yang bijaksana, yaitu yang disebut dalam ayat ini sebagai orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Mereka terdiri dari cerdik pandai yang menjadikan keadilan itu sebagai tiang keutamaan. Jangan sampai ya, di bumi ini, di bumi manapun juga, orang-orang yang baik itu jangan dibunuhi. Nanti kalau orang-orang yang baik itu mati semuanya, tinggal orang yang buruk, maka bumi ini akan terjungkir balik ya. Makanya bersamalah orang-orang yang baik, para pemimpin-pemimpin yang baik, para menteri-menteri yang baik, para polisi-polisi yang baik. Ini adalah kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Martabat para hukama di dalam memberikan petunjuk di bawah martabat para nabi, dan demikian pula pengaruh mereka. Membunuh hukama berarti membunuh akal dan menghancurkan keadilan. Hal ini merupakan dosa besar dan sangat merugikan. Karena itu Allah memberikan peringatan kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka akan menerima adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Siapakah yang lebih berhak menerima adab yang pedih itu kalau bukan mereka yang kejam lagi melampaui batas dalam berbuat kejahatan seperti membunuh para nabi dan para cerdik pandai. Ya dek, ada yang dibunuh ya jiwa raganya, ada yang dibunuh mata pencahariannya ya, termasuk dihalang-halangi untuk berbuat baik. Ini tidak boleh. Marilah kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Janganlah kita beramar ma'ruf tapi nyambi mungkar ya. Jadi yang bisa beramar ma'ruf nahi mungkar At-Taubah 71 sampai 72. Yang beramar ma'ruf tapi nyambi mungkar adalah At-Taubah ayat 69 sampai 70. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah ya Allah. Aku terjaga olehmu dalam nikmat, sehat, keselamatan dari bencana, dan terjaganya rahasia-rahasia dosa-dosaku. Maka sempurnakanlah nikmatmu, sehat darimu, dan penjagaanmu atasku di dunia dan akhirat. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi hadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakas syukru. Ya Allah, nikmat apapun yang kuperoleh dan diperoleh seseorang di antara makhlukmu adalah darimu yang esa dan tidak bersekutu, maka bagimu segala puji dan syukur. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabb, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridho Allah sebagai Rabbku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, sebagai nabi dan rasulku. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan ciptaannya dan keridhoannya
dan sebesar bobot arasnya dan sebanyak tinta kalimatnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada madorot sedikit pun baik di bumi maupun di langit, dan Dia maha mendengar dan maha mengetahui. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.